Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal yang harus Anda lakukan saat praktek pengendalian mutu bahan. Sampel pertama yang akan Anda gunakan adalah telur ayam ras. Bahan yang harus Anda uji mutunya adalah jika pada kondisi normal atau kuliah berlangsung pada kondisi yang seperti biasanya, maka Anda akan menggunakan 2 butir telur ayam ras per kelompok. Tetapi saat kondisi tanggap bencana, contohnya seperti saat COVID-19, maka ini adalah kerja individual, Anda menggunakan 1 butir telur ayam ras per orang. Perhatikan gambar telur di sisi kanan atas. Pertama, Anda harus menguji warna cangkang atau kerabangnya. Kemudian Anda catat hasilnya sesuai hasil pengamatan Anda. Yang kedua, Anda cium bau telur itu. Apabila tercium bau normal, maka pada hasil pencatatan Anda tulis normal. Tetapi jika tercium bau lain selain bau khas telur ayam, maka Anda tulis sesuai kondisinya. Misalnya, tidak normal, busuk, dan lain sebagainya. Timbang berat telur dengan menggunakan timbangan digital dan ulangi kegiatan ini 3 kali. Lalu hitung berat rata-rata telur ayam selama 3 kali pengukuran tersebut. Kemudian catat keterangan bobot telur sebagai kecil jika beratnya di bawah 50 gram, sedang jika beratnya 50-60 gram, dan besar jika beratnya lebih dari 60 gram. Pada kondisi tanggap bencana COVID-19, jika Anda tidak memiliki timbangan digital seperti gambar ini, Anda bisa meminjam timbangan digital di minimarket atau toko di sekitar Anda. Pengujian kesegaran telur. Siapkan gelas beker 500 ml, kemudian isi dengan air sampai penuh. Masukkan telur ke dalam gelas beker berisi air tersebut. Bila telur tenggelam, maka catat segar. Bila telurnya melayang atau mengambang, maka catat tidak segar. Saat kondisi tanggap bencana COVID-19, apabila Anda tidak punya gelas beker di rumah, maka Anda bisa menggunakan gelas apa saja yang cukup tinggi dan telur bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Kemudian, bersihkan cangkang dengan alkohol 70%. Lalu pecahkan telur dan letakkan dalam cawan Petri atau BNB plate yang permukaannya datar. Amati kenampakan batas putih telur dan kuning telur. Apabila terlihat seperti gambar di sebelah kiri, artinya batas putih telur dan kuning telur terlihat jelas. Jika seperti gambar di sebelah kanan, maka artinya batas putih telur dan kuning telur tidak jelas. Tuliskan sesuai kondisi saat pengamatan. Saat kondisi tanggap bencana COVID-19, apabila Anda tidak punya alkohol 70%, maka Anda bisa menggunakan cairan hand sanitizer. Atau Anda bisa mencuci telur tersebut dengan sabun. Jika Anda tidak punya BNB plate, maka Anda bisa menggunakan piring apa saja yang permukaannya datar. Amati kebersihan putih telur. Catat sebagai bersih, ada bercak darah, atau sesuai kondisi pengamatan saat itu. Lalu amati kekentalan putih telur. Catat sebagai kental, sedikit encer, atau encer. Gambar sebelah kiri atau gambar A menunjukkan putih telur yang kental, sedangkan gambar B menunjukkan putih telur yang encer. Lalu, amati bentuk kuning telur. Lihat dari samping. Apakah kuning telurnya bulat, agak pipih atau pipih? Amati juga posisi kuning telur. Apakah posisinya ada di tengah, sedikit bergeser dari tengah, atau agak ke pinggir? Amati kebersihan kuning telur. Catat hasil pengamatan Anda pada tabel ini. Saat kondisi COVID-19, Anda disarankan melakukan praktek ini secara individual. Apabila kelompok Anda terdiri dari 2 orang, maka mahasiswa pertama melaporkan pada bagian kolom telur 1. Mahasiswa 2 melaporkan pada bagian kolom telur 2. Apabila kelompok Anda terdiri dari 3 mahasiswa, maka tambahkan lagi 1 kolom di sebelah kanan telur 2. Kolom ini disebut kolom telur 3.
Mahasiswa ketiga akan melaporkan pada bagian kolom telur 3. Sampel selanjutnya adalah tepung terigu dan tepung beras. Taburkan 1 sendok makan tepung terigu pada piring atau mangkok. Raba tepung, amati bentuknya. Catat sebagai serbuk halus, serbuk tidak halus, atau sesuai kondisi pengamatan. Cium baunya. Catat sebagai normal atau bau asing sesuai kondisi pengamatan. Amati warnanya, catat sebagai putih atau sesuai kondisi pengamatan. Amati tepung. Adakah benda asing? Catat sesuai kondisi pengamatan. Catat hasil pengamatan pada tabel berikut ini. Ulangi pengamatan yang sama pada tepung beras. Sampel menggunakan 1 sendok makan tepung beras yang ditaburkan pada piring yang rata atau mangkok. Tuliskan hasil pengamatan tepung beras pada tabel berikut ini. Demikian video presentasi cara melakukan praktek pengendalian mutu bahan. Selamat mengerjakan, semoga sukses.